Senasnya kita bangkit berdiri. Tadi ketika saya mempersiapkan, saya teringat ada satu ayat firman Tuhan mengatakan demikian. Sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Hai orang-orang yang dikasihi Tuhan, mari kita puji Tuhan, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita mau datang sama Tuhan pagi hari ini. Saya tidak ngerti, mungkin saudara ada yang datang pagi hari ini membawa beban yang berat. Membawa pemikiran yang mungkin bising. Mungkin saudara datang bawa keletihan, bawa sesuatu yang saudara it feels sucks dalam kehidupan ini. Tapi pagi hari ini saya undang saudara buka hati kita. Kalau dalam hidup ini ada satu yang kita dapat megahkan, bukan karena itu, karena Tuhan mengasihi kita, amin. So pagi ini saya undang kita, mari kita buka hati kita. Kita mau sungguh-sungguh bersyukur, kita mau berterima kasih buat kasih Tuhan, amin. Kalau bukan karena kasih dan cintanya, kalau bukan pengorbanannya, kalau bukan karena kodratannya sebagai Tuhan yang mengasihi kita, dan mungkin pagi hari ini kita boleh baik sebagaimana kita ada, amin. Pagi hari ini open your heart. Kita mau sama-sama ada di tempat ini memuji dan menyembah Dia, amin.
Engkau yang sanggup gantikan setiap ratapan kami menjadi tarian. Engkau yang sanggup mengubahkan setiap duka cita kami menjadi sukacita Tuhan. Engkaulah Allah sekali-kali yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka pagi hari ini Tuhan, kami siap bersukacita memuji dan menyembah Engkau. Bukan karena apa, sesuatu terbaik jadi dalam hidup kami, tapi karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan. Come on, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Come on church, come on. Pagi hari ini Filipi 4 ayat 4 katakan gini. Bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Boleh bilang kiri kanannya bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena dasar sukacita adalah dasar sukacita kita Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan sama-sama. Come on church. Kita mau belajar satu pujian baru, kita nyanyi sama-sama ya. Katakan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Katakan. Hidup bersamamu
dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bilang kiri kanannya, hari ini, come on. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam siapa? I wanna hear your voice, church. Di dalam Tuhan. Come on. 1, 2, 3. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka. Tuhan sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hey. Jesus, for your blood is never filled us, Lord. Sama-sama dengan saya, katakan dengan iman kita. Sama. Lebih keras. Come on, church. One more time ya. One more time. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. One more time. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Katakan, sekarang bersuka. Katakan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Coba berikan sorak-sorai sukacitamu. Come on, church. Engkau tidak sekedar bertepuk tangan. Come on. Haleluya. Boleh bilang kiri kan sebelum duduk. Bersukacita yuk. Mungkin minggu-minggu ini ada yang di antara kita alami sesuatu yang berat dalam hidup. Mungkin minggu-minggu ini saudara alami sesuatu yang gak enak dalam kehidupan. Tapi bersyukur kita kalau kita punya Tuhan, amin. Karena Dialah yang bisa menghidupkan kembali kita. Dialah yang bisa membawa kita kembali bergerak maju ke depan. Kalau mungkin saudara menyerah, Tuhan yang bisa kebangkitkan semangat saudara. Kalau saudara lelah, Tuhan bisa rejoice, bisa pulihkan kekuatan saudara, amin. So pagi hari ini sesaat kita akan nyanyikan sebuah pujian. Saya gak akan minta saudara untuk saudara berdiri. Kalau saudara mau berdiri silakan. Tapi satu hal, saya mau setiap kita open your heart. Amin. Karena adalah persekutuan orang-orang kudus. Persekutuan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ini adalah kumpulan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan. Sekali lagi ya, angkat suaramu, come on church. Apapun yang terjadi di dalam hidupku,
selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan.
Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita sebab Engkau pembela kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang sudah Tuhan janjikan karena kami percaya kami lebih daripada pemenang. Hidup kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pagi ini kami mau dengar Kau berbicara buat kami dan kami percaya Kau sudah menyiapkan sesuatu yang khusus untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Berbicaralah Tuhan, karena semua hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk boleh jabat tangan kanan kirinya, katakan kamu lebih daripada pemenang. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tidak terasa sudah bulan kedua ya. Bulan kedua, bulan Februari, tidak terasa. Saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita masing-masing. Dan saya percaya kita lebih daripada pemenang, amin. Tema tahun ini ya, seperti yang sudah ada di depan, Victorious Life and Winning Soul for Christ. Ya, saya masih ingat ketika akhir tahun, Kowing mengumpulkan beberapa orang pastoral. Saya masih ingat ya, Kak Cincing ya, Calvin, di ruangan meeting waktu itu sore hari. Kowing menyampaikan apa yang ada dalam hatinya dan saya percaya itu adalah Tuhan yang kasih ya untuk jemaat di tempat ini. Waktu itu Kowing ingatkan dengan bahasa yang sangat sederhana. Waktu itu Kowing cuma ngomong nggak tahu, pokoknya yang saya dapat dari Tuhan itu hanya menang dan memenangkan. Betul ya Kak Cincing ya? Hanya dua kata ini, menang dan memenangkan. Sehingga kami tim pastoral menerjemahkan hal tersebut kepada tagline tahun 2025. Dan saya percaya ini kerinduan kita semua, bahwa tahun 2025 ini kita bisa lalui dengan kemenangan. Amin. Yang percaya Bapak Ibu akan melewati 2025 dengan kemenangan bisa angkat tangan? Hah? Saya lihat ada wajah-wajah yang optimis, saya lihat ada wajah-wajah yang luar biasa. Dan banyak hal yang Kowing katakan ya. Saya mau kutip beberapa hal. Yang pertama soal menang dan memenangkan. Dan Kowing memberikan arahan bahwa tahun 2025 ini semua khotbah yang disampaikan di jemaat ini bukan hanya sekedar teori. Tapi betul-betul yang sifatnya itu praktis, yang bisa dilakukan bukan hanya sekedar tagline atau slogan semata, tapi betul-betul bisa dikerjakan. Sesuatu yang praktis ya. Saya waktu itu ingat Kowing mengatakan hal tersebut, ya. Kemudian dan saya percaya segala sesuatu itu harus dilatih, ya. Iman perlu dilatih supaya bisa naik tingkat, supaya bisa naik kelas. Segala sesuatu untuk menjadi seseorang yang ahli pasti harus ada latihan. Seorang prajurit tidak mungkin bisa menembak dengan baik kalau dia tidak berlatih dengan baik setiap saat. Bahkan orang-orang TNI atau kepolisian itu ada satu istilah, lebih baik bermandi peluh di medan latihan daripada bermandi darah di medan tempur. Jadi lebih baik latihan ya, berkeringat, lari dan segala macam, daripada nanti ketika mereka masuk dalam medan pertempuran mereka menjadi sasaran tembak. Begitu pula seorang atlet. Tidak mungkin yang namanya atlet itu hanya ongkang-ongkang kaki, latihan cuman pas mau tanding, kemudian menang. Gak mungkin Bapak Ibu. Pasti mereka harus menjalani serangkaian latihan. Anak saya, Keira, punya teman, masih kecil. Ya, berarti umur 10 tahun. Dia memilih sekolah di homeschooling karena kalau dia sekolah di sekolah biasa,
bentrok sama jadwal latihan. Mama papanya dan dia sendiri memang senang badminton, bulu tangkis. Dan dia dalam 1 minggu itu pasti meninggalkan sekolah karena harus berlatih, bahkan bertanding. Dia cerita ke Kaira anak saya bahwa dia itu latihan sehari itu bisa berapa ya? Kalau nggak salah 4 jam, 5 jam. 5 jam bayangin, anak 10 tahun. Karena kenapa? Dia percaya kalau dia latihan, mungkin dia akan jadi next Susi Susanti. Ya, karena dia berlatih 10 tahun, sehari latihan 5 jam. Jadi segala sesuatu harus berlatih. Saya ingat, saya waktu itu dapat seolah-olah apa ya? Ternyata Daud juga dalam mengalahkan Goliat bukan hanya bermodalkan keberanian Bapak Ibu. Benar nggak? Saya percaya yang namanya Daud juga pasti berlatih. Mungkin ketika dia mengembalakan 2-3 ekor domba itu, yang disebutkan di dalam Alkitab, ya, dia nggak mungkin cuman tiduran gitu ya, atau cuman ya mengembalakan domba seperti kebanyakan orang. Tapi saya percaya Daud juga melatih dirinya untuk jadi seorang yang ahli. Mungkin yang saya bayangkan, coba bayangkan Bapak Ibu, ada padang rumput, ya, oke? Daud sedang mengembalakan 2-3 ekor kambing atau domba, Kemudian Daud punya mainan yang namanya itu ya, ketepel kalau kita bilang sekarang, tapi kalau di Alkitab itu sebetulnya kayak alat pelempar gitu. Saya percaya, saya yakin dia mungkin lagi siang-siang ada batu, ada pohon. Dia ambil batu, dia tang, dan mungkin meleset. Sekali dia ambil lagi, tang, meleset. Dia ambil lagi, lempar lagi ke batu, kena. Ya. Kemudian dia lihat ada objek yang lebih kecil lagi. Ya. Mungkin apa yang lebih kecil? Anggaplah apa ya? Mungkin sesuatu yang lebih kecil, semak atau apa, batu mungkin, ya. Tapi saya percaya bukan kambing dia sendiri yang dia lempar ya, jangan. Saya cuma 2-3, kalau kena 1 hilang ya. Nah tapi saya bayangkan bahwa Daud melakukan latihan setiap hari. Mungkin dari mulai pohon, batu, sampai mungkin ada kaleng Coca-Cola disimpan di atas batu. Kemudian dia, udah ada Coca-Cola belum ya? Anggaplah aja ya biar gampang. Sesuatu yang lebih kecil. Dan dia bidik dengan tepat, dia latihan tang. Cara milih batu pun saya percaya itu hasil dari pengalaman dan pengamatan. Mungkin awalnya dia ambil batu yang besar, yang kasar. Oh ternyata berat. Kemudian coba lagi sampai dia menemukan oh batu jenis ini yang kecepatannya kencang. Ya. Kemudian apa yang dihadapi? Pertama mungkin dia cuma hadapi beruang. Ya. Apakah Bapak Ibu yakin seorang anak 16 tahun berarti mungkin kayak anaknya Ci Reni ya. Ko Charlie mungkin berapa tahun ya Ci? Ya segede gitulah 15-16 tahun ya. Bisa berani menghadapi Goliat yang 3 meter. Kurang lebih 3 meter. Bapak Ibu bisa bayangkan pemain basket paling tinggi aja sekitar 2,1, 2,2. Saya nggak tahu Yao Ming berapa. Ya, itu udah segede gitu bayangkan. Tapi ini Goliat lebih besar lagi. Nah, apakah seorang Goliat yang kecil berani menghadapi Goliat cuman modal nekat? Tidak Bapak Ibu. Mental dia sudah terlatih. Pertama dia pikir wah ini oke lah 3 meter nih kayaknya nih. Tapi saya pernah mengalahkan beruang yang mungkin kalau berdiri sama juga 3 meter. Kemudian diingat lagi, oh kayaknya saya pernah waktu itu ngalahin singa. Singa cakarnya luar biasa. Tapi Daud berhasil kalahkan. Intinya yang saya mau sampaikan, seorang Daud tidak mungkin berani mengalahkan Goliat kalau dia tidak berlatih dan mentalnya disiapkan.
untuk menghadapi peperangan. Amin. Cuman di Alkitab tidak ditulis secara detail. Hari pertama latihan ini. Hari kedua latihan ini tidak. Karena ini Alkitab. Kalau yang ditulis harian itu buku silat. Ya. Kalau buku silat iya. Ditulis mungkin hari ini latihan ini, latihan ini. Kalau Alkitab enggak. Tapi percayalah. Enggak mungkin seorang anak 16-17 tahun berani maju mengalahkan Goliat. Ya. Kalau tidak punya mental yang kuat. Dan ini yang ingin saya sampaikan hari ini. Bahwa kita juga harus melatih ya diri kita untuk bisa mengalahkan. Nah, iman perlu dilatih. Misalkan Bapak Ibu nyicil mulai dari motor. Nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba nyicil rumah. Kayaknya agak loncat gitu loh. Mungkin seseorang yang oke lah kayaknya saya berani nih. Iman saya udah berani nih untuk mulai nyicil motor. Setelah nyicil motor ya mungkin Bapak Ibu akan mencoba untuk nyicil mobil. Dan setelah berhasil mencicil mobil selesai. Imannya dinaikkan lagi. Mulai sekarang kayaknya saya bisa tuh menyicil rumah mungkin. Jadi segala sesuatu harus dilatih. Ya, makanya waktu itu kok Wing berkata ada satu ayat. Wah bentar ini belum dinyalain ternyata. Ya. Oke. Nah. Firman Tuhan waktu itu kau ingatkan ini. Dari Daud terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Mazmur 144 ayat 1. Dari ayat inilah kita tahu bahwa Daud memang berlatih. Tidak tangan kosong, tidak dengan keahlian yang kosong gitu loh. Dia pasti sudah perhitungkan ketika mengalahkan Goliat. Dan saya yakin tahun-tahun ini 2025 jemaat di tempat ini akan dilatih. Ya, bagaimana menghadapi masalah, bagaimana hal-hal yang sifatnya praktis. Mungkin nanti ada kacingcing, ada kacencen yang akan mengajar tentang keuangan, tentang lain hal sebagainya yang sifatnya lebih praktis. Dan saya yakin jemaat di tempat ini 2025 penuh dengan kemenangan. Amin. Amin. Yang percaya sudah hidup dengan kemenangan, angkat tanganmu. Haleluya. Oke, kita mulai. Yang saya mau sampaikan di pagi hari ini adalah tentang mengatasi kekhawatiran. Karena kenapa? Ternyata kekhawatiran juga harus di-manage, harus dilatih. Supaya kita bisa istilahnya memaintain hati kita, mental kita untuk menghadapi. Kekhawatiran ini bukan hanya kena ke beberapa orang atau golongan tertentu, tidak. Saya percaya semua golongan kena. Ya. Mau anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, yang sudah tua sekalipun, kaya, miskin, apapun golongannya, pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Anak kecil, anak saya juga khawatir. Kenapa? Sabtu dan Minggu dia khawatir. Minggu ini saya dikasih iPad gak ya? Buat anak kecil itu suatu kekhawatiran loh. Karena kenapa? iPad-nya disembunyikan dari Senin sampai Jumat. Dan cuman keluar cuman Sabtu Minggu. Sehingga dia berpikir, aduh nanti Sabtu Minggu keluar gak ya tuh namanya iPad atau tablet. Saya boleh main gak ya? Jadi yang namanya kekhawatiran, saya tidak ngomong orang yang punya duit, tidak punya duit, no. Saya percaya setiap orang pernah mengalami kekhawatiran. Tapi mungkin kekhawatiran terbesar itu ada pada masalah keuangan atau finansial. Ya. Ada satu survei kemarin saya baca namanya Henry mana, bentar ya saya lupa. Namanya Henry mana piring. Dia melakukan satu survei tentang satu kecemasan gitu ya, kekhawatiran. Dan dia bilang bahwa 53% masyarakat Indonesia itu khawatir tentang yang namanya keberlangsungan hidup mereka. 53%. Spesifiknya tentang masalah ekonomi keuangan. Ya. Mungkin akhir-akhir ini kita sering dengar ada
tagline baru yang lagi viral, yang lagi coba dibangun, kabur aja dulu. Ya, siapa tim kabur? Siapa tim stay? Ya, ini bukan tentang nasionalisme atau apa, tapi saya sih melihatnya gini, tagline kabur aja dulu ini lahir dari satu kefrustasian melihat bangsa ini kok tidak berubah. Kemarin kita sedikit punya harapan waktu pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. Ya, tapi kemudian hancur juga. Sekarang pemerintahan beralih, kok rasa-rasanya masih berat. Kemudian lahirlah tagline ini. Ya, kabur aja dulu. Ya. Ini saya bukan tentang nasionalisme, tapi saya kok merasa tagline ini ada rasa kefrustasian melihat nanti masa depan kita seperti apa. Ada satu orang yang ngomong kemarin di satu podcast bahwa Gen Z itu tidak mungkin punya rumah. Enggak mungkin. Karena kenapa? Inflasi itu sebetulnya bukan seperti yang sekarang kita dengar. Ya, mungkin mereka ambil sampel di hal-hal yang baik supaya inflasinya tidak tinggi. Tapi orang ini bilang bahwa inflasi itu bisa lebih dari 15%. Jadi kalau kita punya uang, ya anggaplah 10 juta, sebetulnya nanti terus-terusan akan turun. Ya, sampai satu titik uang saya nggak berharga ya. Nah ini situasi seperti inilah yang sedang kita hadapi. Tapi saya percaya 2025 adalah kemenangan buat setiap kita di tempat ini asal kita mau dekat sama Tuhan. Oke. Baru sekarang saya mau khotbah, tadi belum. Oke, enggak. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Hari ini saya cuma mau bilang bahwa kita adalah anak Allah. Dan kita punya DNA Allah. Kita anak Allah. Enggak mungkin kita anak Allah tapi Tuhan menelantarkan. Ini sudah sering kali lah, terutama buat orang tua yang punya anak. Nggak mungkin kita menelantarkan anak kita. Anak kita tidak usah tahu besok makan apa, besok ke sekolah pakai apa, besok ke sekolah bekalnya apa, nggak usah tahu. Anak-anak pasti dengan logikanya, dengan pemikirannya, papa mama saya pasti mencukupkan. Betul? Yang saya mau encourage Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa jangan pernah lupa bahwa kita ini adalah berasal dari Allah. Ya, ini satu pemikiran yang sangat penting yang harus terus didengung-dengungkan atau diingat-ingat dalam pemikiran kita, dalam hati kita, di alam bawah sadar kita bahwa kita berasal dari Allah. Sudah menjadi DNA, sudah menjadi satu takdir mungkin kalau boleh dibilang bahwa kita ini berasal dari Allah. Dan DNA kita adalah DNA pemenang. DNA kita adalah lebih daripada pemenang. Tapi yang jadi masalah seringkali iblis berusaha membelokkan. Makanya dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Firman Tuhannya seperti itu. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Masalahnya seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Yang seringkali membelokkan pemikiran kita, hati kita, mental kita bahwa kita berasal dari Allah. Ini yang seringkali kita lupa dan saya berharap minggu ini mumpung masih bulan kedua, bulan Februari ya. Ingat-ingatlah bahwa kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian berasal dari Allah. Dan DNA kita adalah umat bahkan lebih dari pemenang. Selanjutnya. Ada satu ayat, sebab itu di Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok,
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini firman Tuhan benar banget ya. Seringkali kita memikirkan sesuatu yang jauh. Kekhawatiran itu kan apa? Sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta ini saya nggak tahu berapa kaki ya. Maksudnya sehasta aja kita tidak tahu kehidupan kita di depan tuh apa. Kekhawatiran tidak akan menambah sehasta dari hidup kita. Oke, jadi saya rindu, saya ingin bahwa di tahun 2025 ini setiap kita boleh menang atas rasa khawatir. Ya. Seperti yang tadi disebutkan, Henry Manipiring 53% rata-rata orang khawatir dengan keberlangsungan hidupnya. Bahkan Tuhan Yesus pun sampai menyampaikan tentang kekhawatiran ini dalam satu perumpamaan. Ya. Bolehkah Bapak Ibu kita baca sama-sama di Lukas 8 ayat 14 sampai 15. Saya tidak baca ayat-ayat sebelumnya karena saya lebih fokus ke ayat 14-nya sebetulnya. Lukas 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kemudian ayat selanjutnya, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan itu menyimpannya dalam hati dan yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi Alkisah pasti Bapak Ibu sudah tahu, ada penabur benih yang menaburkan benih, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di satu tanah kemudian diambil oleh burung. Ya, burung apa? Burung bebas lah, yang penting burung katanya gitu kan. Yang ketiga, yang jatuh di tanah yang kemudian terhimpit oleh semak belukar. Ya. Nah, saya baca di terjemahan yang lain. Kalau ini kan di terjemahan baru ya. Nah, saya baca di terjemahan yang BIMK. Bahasa Indonesia yang mudah. Apa? BIMK ya. Bahasa Indonesia masa kini. Oke. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini disebutkan benih yang jatuh di tengah semak berduri ibarat orang yang mendengar kabar itu tetapi khawatir tentang hidup mereka. Nah, ini yang perbedaannya, serta ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Ini terjemahan yang mungkin lebih gampang kita cerna, ya. Kalau di terjemahan selanjutnya sebelumnya, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan. Ya. Tapi kalau di terjemahan BIMK, benih yang jatuh di tengah semak berduri ibarat orang yang mendengar kabar itu tetapi khawatir tentang hidup mereka serta ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Jadi maksud dari ayat ini adalah kekhawatiran itu seringkali bukan tentang kebutuhan, tapi keinginan. Ya. Suatu hal yang normal kalau kita ingin menikmati hidup. Boleh, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh mengejar kekayaan, betul? Yang tidak boleh adalah cinta uang. Yang tidak boleh adalah cinta mamon. Nah, yang sering kali terjadi, kekhawatiran kita timbul karena kita ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Semuanya itu menghimpit mereka sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Menghimpit, saya coba renungkan, menghimpit itu, terhimpit itu seperti tercekik. Ya. Tercekik seperti kita tidak bisa bernafas dengan lega.
tersengal-sengal. Pernah lari, ya Calvin kemarin tadi cerita lari berapa kilo Vin? 4 kilo. Dari di mana? Di Sumarekon. Setelah hari 4 kilo kira-kira nafasnya gimana Vin? Wah biasa, edun. Ya, saya percaya ya, sejago-jagonya atlet kalau sprint lari pasti dia akan tersengal-sengal. Ya, karena mungkin kadar oksigen ya yang menurun. Jadi yang namanya terhimpit itu saya bayangkan seperti orang yang tercekik, tidak bisa bernafas, tidak sehingga oksigennya itu tidak nyampe ke otak. Dan kalau oksigen tidak nyampe ke otak, orang tidak akan berpikir dengan baik, dengan normal. Ya sekali lagi hari ini kita menyadari bahwa kekhawatiran itu bukan masalah kebutuhan. Saya yakin dan percaya kebutuhan pasti Tuhan akan cukupkan. Tapi seringkali apa? Keinginan yang sukar untuk dikendalikan. Ya, sukar untuk dikendalikan. Bisa dikendalikan, tapi sukar. Karena itu daging kita gitu loh. Nah, suatu kali saya mau cerita dulu. Saya udah pernah cerita di waktu pertemuan leaders, tapi saya mau cerita ke teman-teman semua. Suatu kali saya juga mengalami satu kekhawatiran. Karena kenapa? Terima kasih buat mama saya sudah menyerahkan Masaru. Masaru itu masakan rumah. Siapa yang sudah? Siapa yang belum? Kok iklan? Masaru itu ada di Mekarwangi Bapak Ibu. Jadi kalau yang belum, aduh ketinggalan zaman. Ya, belum pernah nyobain perkedel saya. Terus ada yang bilang, voucher. diskon. Oke. Nah, jadi saya sedang mengelola satu rumah makan yang peninggalan mama saya. Mama saya sudah dari 2010 mengelola. Tapi kemudian tahun lalu diserahkan ke saya sama Yuyun. Udahlah kamu lanjutin aja. Dan saya terima, tapi saya bilang gini, Mah tapi saya pengen rubah sedikit ya. Desainnya, masakannya, saya pengen ada penambahan gitu loh. Ya masa pindah generasi nggak ada perubahan apa-apa gitu kan. Ngapain gitu ya. Jadi akhirnya saya coba running dan saya rubah. Saya cari desain interior yang kebetulan keponakan saya sendiri ya, namanya Alma. Nah Alma saya bilang Kucong pengen rubah gini-gini ini, tapi jujur Kucong gak punya budget banyak. Kucong cuman bisa 50-60 juta. Alma bisa Kucong siap, oke. Ya jalan, gambar dan segala macam, keluarlah budget 90 lebih. Bahkan kalau jumlah 120. Bukan salah Alma, bukan. Karena memang usia rukonya udah lama, udah 10 tahun. Banyak yang bocor, ini mesti diganti, itu diganti dan segala macam. Akhirnya membengkak lah. Tapi di situ saya timbul khawatir. Aduh, budget saya kan cuma sekian. Membengkaknya 2 kali lipat. Tapi syukur puji Tuhan. Suatu pagi kita berangkat ngantar anak-anak ke sekolah. Jarak dari rumah kita ke sekolah itu kurang lebih 25 menit. Ya, jadi ada waktu setiap pagi itu untuk sharing firman Tuhan. Di YouVersion ada tentang rencanaku. Jadi saya urutin tuh dari mulai kejadian terus ya kejadian, keluaran, imamat. Nah pas imamat 26 ayat ini nih. Kemudian saya pas waktu itu kira baca ada ayat ini. Kemudian saya seperti dapat satu insight gitu. Seperti dapat satu kekuatan. Wah ternyata saya mendapat kekuatan pada waktu membaca firman Tuhan yang sederhana. Firman Tuhan yang gak pernah pasti pernah saya baca. Karena saya sudah mencoba, saya sudah tamat gitu. Tapi waktu itu kan cuma baca saja. Hanya lewat gitu loh. Tapi ini tuh sangat-sangat mengubahkan pemikiran saya. Firman Tuhan di Imamat 26 ayat 5. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Jujur pada waktu pagi itu saya
sempat menangis. Ya, pagi-pagi. Karena kenapa? Terus terang, ini di luar ekspektasi saya. Sesuatu yang saya pikir, oke lah, saya budgetin sekian. Bapak Ibu tahu uangnya dari mana? Saya nge-break asuransi. Untung saya punya beberapa asuransi, istri saya juga, anak-anak saya juga, saya break semuanya. Sehingga uangnya cukup untuk membiayai renovasi. Kesatu memang ternyata setelah ini sudah ketinggalan zaman lah, nama produknya gitu ya. Jadi hanya kita putuskan untuk break dan dari uang itulah bisa membiayai renovasi. Tapi yang luar biasa, kemudian saya dapat sesuatu kekuatan kan, akhirnya jalan. Tapi ayat ini seolah-olah jadi jadi satu rema dalam pemikiran saya. Coba kita baca sekali lagi. Bapak Ibu saya harap kita bisa baca, Bapak Ibu juga baca. Coba perhatikan kata per katanya. Ya. Imamat 26 ayat 5. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Mengirik itu adalah satu kegiatan dari petani yang memisahkan gandum dan bulirnya gitu loh. Jadi biasanya dipukul-pukul. Kita tidak bisa membayangkan ini kalau kita tidak bisa menyelami seperti seorang petani atau petani gitu loh. Bahkan saya sampai cari YouTube-nya, mengirik itu apa sih? Sehingga dapatlah. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Artinya musim demi musim, season demi season Tuhan akan cukupkan setiap kebutuhan kita. Amin. Kemudian saya cek lagi terjemahan yang lain. BIMK lagi. Ya. Hasil tanahmu akan sehingga bila sudah sampai waktunya untuk memetik buah anggur, kamu masih memotong gandum. Dan bila sudah sampai waktunya untuk menanam gandum, firman Tuhan katakan apa? Kamu masih memetik buah anggur. Wow. Di sini saya dapat pemahaman bahwa anggur sama gandum itu beda. Bercanda, jangan terlalu serius Bapak Ibu. Ya. Tapi ini benar-benar ya, hasil tanahmu akan berlimpah-limpah sehingga bila sudah sampai waktunya untuk memetik buah anggur, sudah waktunya panen nih buah anggur. Pernah lihat buah anggur? Pernah lihat pohonnya? Biasanya digantung-gantung tuh, kita tinggal petik dulu di Lembang ada, tapi gak bertahan lama karena mungkin cuacanya gak cocok. Ya. Tapi sehingga bila sudah sampai waktunya untuk memetik buah anggur, kamu masih memotong gandum. Dan bila sudah sampai waktunya untuk menanam gandum, kamu masih memetik buah anggur. Jadi musim demi musim Tuhan akan pegang hidup kita. Ya. Bahkan saya dapat poin, oh iya ya. Kadang-kadang Tuhan tuh percayakan bukan hanya satu usaha. Mungkin ada yang Tuhan percayakan 2-3 usaha. Kayak ini kan. Dia menanam anggur iya, dia juga punya gandum juga. Bahkan itu tuh kayak selang-seling gitu loh. Yang ini memetik, yang ini baru menabur. Yang ini dipanen, yang ini baru selesai untuk dipanen. Berarti kan mulai sesuatu yang musim yang baru lagi. Ya. Tapi Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Sehingga firman Tuhan akhirnya apa? Kamu akan mempunyai makanan yang cukup. Seringkali yang kita tuntut apa? Pengen yang lebih. Tapi firman Tuhan katakan kamu akan mempunyai makanan yang cukup dan hidup sejahtera di negerimu. Kalau saya bayangkan selama hidup saya, kayaknya Tuhan tuh gak pernah kasih sedikit aja untuk nganggur gitu. Dari mulai saya selesai kuliah
sambil nunggu saya sempat di Bina Bakti beberapa bulan ya. Seperti magang lah gitu. Selesai saya sempat jadi marketing, bukan marketing sebenarnya, jualan tuna dalam kaleng, naik motor ke restoran-restoran Horeca. Setelah itu saya dipercayakan pegang apotik. Ya, ada 2 apotik K24. Saya pegang 2. Ya. Bukan saya ownernya, bukan. Tapi Tuhan tuh kasih untuk mengelola. Satu yang di Muhammad Toha, satu lagi yang di Tasik. Kemudian setelah selesai dari apotek, Tuhan mulai buka jalan. Sempat saya di Masaru, ya. Beberapa Masaru sempat saya buka. Ada di Kurdi, ada di Sawah Kurung, di Kopo. Ya. Kemudian itu tutup, Tuhan kasih Artesti. Selalu Tuhan tuh pegang musim demi musim. Gak pernah Tuhan lepaskan, semusim pun. Gitu loh. Ya. Nah, kita akan pelajari ada 3 kunci yang sebetulnya pasti lebih lah, pasti banyak ya. Tapi saya kok pengen 3 kunci ini saya sampaikan buat Bapak Ibu supaya kita itu bisa hidup musim demi musim, bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, bisa menjalani musim demi musim tanpa pernah kekurangan. Amin. Ngomong-ngomong tadi lagunya, thank you Vin, semua menguatkan dan seolah-olah mendukung tema ini gitu ya. Tentang sukacita dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita bisa menjadi umat yang pemenang. Terutama menang dari rasa kekhawatiran. Khawatir ini kayak sesuatu yang biasa ya. Seperti yang saya tadi bilang, semua pun mengalami. Tapi masalahnya, Tuhan sampai bikin perumpamaan khusus untuk kekhawatiran ini. Berarti itu penting. Karena banyak orang yang karena khawatir tidak mencapai kemaksimalan dalam hidupnya. Yang pertama, menghampiri tahta kasih karunia. Ya, ketika kita khawatir, saya rasa setiap kita bisa khawatir dan itu manusiawi. Tapi Tuhan sudah kasih satu hal yang mungkin di agama lain gak ada. Alkitab itu tidak mengajarkan optimisme. Yang mengajarkan optimisme adalah training. Ayo kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu bisa. Enggak salah, tapi firman Tuhan tidak mengajarkan optimisme. Firman Tuhan mengajarkan tentang harapan. Bahwa ada harapan. Ingat, saya pernah bicara tentang orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Makanya tiap hari dia nongkrong di kolam Bethesda. Nggak mungkin orang tidak percaya nongkrong di kolam Bethesda yang kalau malaikat turun, airnya bergejolak, orang yang pertama kali masuk akan sembuh. Saya yakin dia orang percaya. Karena tiap hari dia nongkrong di situ, mengharapkan mujizat. Masalahnya, dia kehilangan harapan. Karena dia merasa tidak ada orang yang membantu dia untuk dorong dia masuk ke dalam kolam. Jadi banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus, tapi kehilangan harapan. Dan hari ini, hal yang pertama yang saya mau ingatkan buat Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kekhawatiran, mari kita menghampiri tahta kasih karunia. Seringkali pastilah ayat ini menjadi ayat yang sering, ya mungkin salah satu ayat yang paling sering dikhotbahkan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Seringkali yang jadi penghalang untuk kita masuk dalam tahta kasih karunia adalah keberanian. Karena kenapa? Seringkali kita didakwa
seringkali kita mendapatkan pendakwaan dari iblis, ya. Ingat tadi ayat yang pertama, dunia dikuasai, sehingga ketakutan inilah yang menjadi penghalang kita untuk masuk dalam tahta kasih karunia. Saya kemarin dengar satu insight sedikit. Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia adalah kekuatan Tuhan. Jadi ketika kita mendapatkan kasih karunia, kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap kekhawatiran dalam hidup kita. Hanya yang sering jadi masalah adalah kita tidak cukup berani untuk masuk dalam tahta kasih karunia. Menghampiri tahta kasih karunia. Karena seringkali kita didakwa. Kamu tidak layak. Kamu umat berdosa. Kamu masih buat dosa. Padahal firman Tuhan katakan waktu Yesus mati di atas kayu salib. Tirai terbelah jadi dua. Sehingga tidak ada lagi pemisah antara kita dan Tuhan. Saya dulu kalau mimpin pujian sangat tergantung, musiknya harus bagus, musiknya harus keren. Ya betul harus, itu juga harus. Tapi kalau sampai terganggu itu yang jadi masalah. Seringkali ketika kita dapat pemusik yang misalkan yang biasa-biasa lah. Kayaknya terganggu gitu loh. Tapi ketika saya mendapatkan kebenaran ini bahwa ketika Tuhan Yesus mati, tirai terbelah dua, kita bisa masuk untuk menikmati tahta kasih karunia. Disitulah, oh Tuhan ternyata musik bukan penentu untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi darah anak domba lah. Darah anak domba yang menyucikan kita, yang membuat kita bisa masuk dengan penuh keberanian. Jadi hari ini poin pertama, mari kita hampiri tahta kasih karunia. Dalam tahta kasih karunia ada apa sih? Ada semua. Ada pertukaran. Yang harusnya kita binasa, Tuhan selamatkan. Itu ada di dalam tahta kasih karunia. Ada pengampunan dosa. Kita yang hidupnya penuh dosa ketika kita menghampiri tahta kasih karunia dengan sungguh-sungguh. Disitulah ada pengampunan. Dalam tahta kasih karunia ada apa? Ada kasih. Dalam tahta kasih karunia ada apa? Ada kuasa. Intinya kekuatan Tuhan kita dapatkan ketika kita menghampiri tahta kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu. Banyak. Kalau saya ceritakan tahun 2024 ini, istri saya ngomong kemarin beberapa waktu lalu, Artesti cuma dapat 9 klien yang wedding. Waduh, saya biasanya 3 klien 1 bulan lah minimal itu. Berarti kalau kali 12 berarti berapa? 36 klien. Ya. Tapi tahun 2024 hanya 9. Tapi apakah saya kekurangan? Tidak. Saya yang harus menyesuaikan kehidupan saya. Ini yang paling penting. Jangan samain dong waktu dulu kita punya klien yang banyak. Kemudian kita punya klien yang jauh lebih sedikit. Tapi gaya hidup kita tetap sama. Ini yang mau saya katakan. Tentang poin yang kedua, hidup berpadan dengan apa yang ada. Jadi poin yang pertama apa? Hampiri dulu tahta kasih karunia. Ini paling penting. Karena dalam tahta kasih karunia itu kita di booster. Kita mendapat kekuatan yang baru. Tapi poin kedua yang saya harap lebih praktis gitu ya. Karena kan tadi kan harus di training hal-hal yang praktis. Adalah hidup berpadan dengan apa yang ada. Rubah dong gaya hidup kita. Ya.
Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya ingat Februari kalau nggak salah apa Januari lah 2000 sebelum akhirnya diputuskan PPKM. Saya sudah ambil keputusan untuk memberikan tanah jadi satu rumah di KBP. Di Lokacitra. Hanya waktu itu lagi ada pameran di Mason Pine. Ada bunga dan segala macam lah. Pikir bisa lah. Ya, dengan klien yang sekian bisa lah untuk menyicil. Ya, bukan beli cash loh, bukan nyicil. Tapi oke lah, beranilah. Ya, tapi waktu itu karena istri saya masih di mobil, karena kita baru punya Caleb, anak kedua, betul ya. Caleb masih berarti hitungan hari atau hitungan ya hari lah. Jadi nggak turun. Nah waktu itu saya akhirnya nggak jadi deh. Nanti aja lah, tinggal transfer gitu loh. Tapi tahu nggak Bapak Ibu apa yang terjadi? Itu Februari, kemudian 1 Maret, 15 Maret ya kalau nggak salah, PPKM, pandemi. Dan setelah itu 3 tahun saya puasa. Nggak bisa kerja apa-apa. Bisa dibayangkan nggak? Kalau waktu itu saya ambil rumah, udah pasti saya tercekik. Udah pasti. Saya punya mimpi. Anak saya pengen disekolahkan di satu sekolah yang bagus. Di daerah itu juga. Ya, tahulah pastilah. Ya, itu mimpi saya dong. Pastilah semua juga mungkin punya mimpi yang sama. Tapi ketika hal itu terjadi dan datang dalam hidup saya harus menyesuaikan. Saya pindahkan anak saya dari kota itu ke yang lebih jauh lagi, Korea. Sekolahnya jadi ke Kopo area. Ya. Penyesuaian dong. Harus dong. Ya. Jadi inilah hidup berpadan dengan apa yang ada. Apa yang kita cita-citakan, kita sesuaikan dengan apa yang kita alami sekarang. Saya bersyukur papa mama saya mengajarkan, Wan hidup mah tong hese-hese. Nges, berpadan dengan apa yang ada. Kalau papa saya punya tagline apa ya mah? Hawa dunia artinya. Ya, hawa dunia itu satu keinginan, istri saya juga ketawa tuh. Papa saya sering banget ngomong itu. Hawa dunia itu satu keinginan yang istilahnya apa ya? Yang tidak seharusnya lah sebetulnya sia-sia gitu loh. Tapi keinginan bukan kebutuhan. Jadi kalau papa saya ngomong kebutuhan dan keinginan itu bedanya itu. Mah hawa dunia. Nges lah katanya. Dan tapi itu betul ya deh ya. Maria juga sama. Pasti sering dengar kata-kata itu. Berpadan dengan apa yang ada. Dan itu buat saya satu nilai yang membuat gaya hidup saya itu bisa oke lah. Yuk naik turun gitu. Yang susah kan sudah naik lupa turun. Itu yang susah naik. Susah naik. Itu yang susah. Udah naik lupa turun. Ya. Tapi gaya hidup itu harus mengikuti. Ya. Hidup berpadan dengan apa yang ada. Oke. Kemudian yang ketiga. Ini yang terakhir. Masih ada waktu berapa lama ya? Oh masih lama. Saya yang udah habis. Oke. Oh ini nih. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Balik lagi yang kedua ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke. Jadi hal itu adalah tentang karakter gitu loh. Ya. Hendaklah karaktermu, kalau diterjemahkan ya. Hendaklah karaktermu termasuk di dalamnya esensi moralmu, sifat batinmu. Bebas dari cinta uang. Ya. Jauhi keserakahan, bersikap etis dalam hal keuangan. Ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena ia telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan dalam keadaan apapun membiarkan engkau dan menyerahkan bla bla bla. Tapi yang saya mau katakan bahwa ketika kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, itu karakter. Itu karakter. Bagaimana kita mengelola keuangan adalah karakter. Bagaimana kita, gaya hidup kita itu adalah karakter.
Itu yang saya mau tekankan. Selanjutnya, ini tentang mengelola keuangan dengan baik. Saya nggak berani ngomong panjang-panjang, ya, karena saya bukan ahli keuangan, ya. Kak Cincing mungkin Kak Cencen akan lebih paham tentang hal ini. Yang saya tahu adalah prinsip menerima, prinsip mengelola, dan prinsip memberi. Udah itu aja. Oke? Menerima, saya percaya Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Itu yang kita terima. Tapi apa yang kita terima harus kita kelola dengan baik. Dan apa yang kita kelola salah satu adalah tentang memberi. Memberi banyak, termasuk kepada keluarga rohani di tempat ini. Ini tidak ada pesan sponsor, ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa bertumbuh di tempat ini, sudah sewajarnya lah kalau kita berkontribusi juga tentang finansial di tempat ini. Besarnya Kak Oci seringkali mengajarkan kita bukan tentang persamaan nilai, tapi tentang pengorbanan. Jadi nilainya bisa berbeda-beda. Ini kalau semuanya, pokoknya saya nggak mau tahu ya, nilainya harus sekian. Wah itu nyiksa, ya. Tapi Kak Oci mengajarkan kita pengorbanannya. Orang yang Tuhan berkati lebih pasti beda dong pengorbanannya. Dulu saya pernah diajarkan rasa sakit. Jadi kalau ngasih sesuatu, mempersembahkan sesuatu, kalau enggak sakit di hati, nah itu bukan persembahan tuh. Belum. Tapi kalau udah aduh nyelekit, aduh Tuhan sayang, bisa aduh gimana ya. Nah itu baru korban persembahan. Tapi kan beda-beda masing-masing. Silakan saja itu di apa ya? Dirasakan, dinikmati tentang memberi ini. Banyak tentang memberi. Keluarga dan lain sebagainya. Tapi 3 hal inilah yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa di tahun 2025 ini kita harus menang dari rasa khawatir. Amin. 3 hal. 1, hampiri tahta kasih karunia. Tempat di mana semua kekuatan hadir. Tuhan curahkan di dalam tahta kasih karunia. Pengampunan dosa, kelemahan kita diangkat, sakit penyakit kita disembuhkan, kasih tercurah, kuasa dicurahkan. Hampiri tahta kasih karunia. Kalau ada pendakwaan, katakan tidak pada iblis, tidak. Katakan saya sudah ditebus dan harga saya mahal. Orang yang mendapatkan kasih karunia adalah orang yang tidak layak. Betul? Kasih karunia itu kan satu pemberian yang tidak layak. Diberikan kepada seseorang. Itu namanya kasih karunia. Saulus diberikan kasih karunia. Dia katakan, saya itu orang yang tidak layak. Tapi Tuhan berikan kasih karunia itu. Ketika dia asalnya Saulus menjadi Paulus. Poin pertama, hampiri tahta kasih karunia. Katakan tidak pada iblis. Ingat bahwa kita berasal dari Tuhan. Yang kedua, hidup berpadan dengan apa yang ada. Gaya hidup fleksibel. Udah naik jangan lupa turun. Oke? Yang ketiga, mengelola keuangan dengan baik. Banyak seminar-seminar tentang keuangan. Saya sih mendorong nanti di tempat ini ada seminar tentang keuangan. Karena Kowing juga bilang kan, harus menang di semua area. Terutama area pekerjaan dan pengelolaan keuangan. Saya catat, saya tumben pengen nyatet aja itu waktu Kowing ngomong. Meskipun mencolok-mencolok tapi saya coba. Kowing pesan jemaat UCC harus menang di area pekerjaan dan keuangan. Untuk itulah saya pengen menyampaikan firman Tuhan ini. Kesaksian terakhir sebelum saya tutup. Boleh pada naik semua? Tahun 2025 ini saya mendapatkan mujizat yang luar biasa. Ya. Karena kenapa? Ketika mama saya menyerahkan masakan rumah Masaru itu kepada saya untuk dikelola, posisi rukonya masih
KPR ke bank. Terima kasih buat mama saya sudah memberikan tempatnya untuk saya dan istri untuk kelola. Terima kasih luar biasa. Tapi memang waktu itu ada apalah jadi pindah bank gitu loh. Cicilannya lebih ringan tapi waktunya jadi lebih panjang. Saya mengira paling 2028 beres. Karena lihat dari outstanding, kayaknya dibagi sekian bulan beres nih 2028. Nggak taunya saya kan bukan orang bank. Ya, ternyata pas saya baca perjanjian, sampai kapan? 2033. Aduh, lumayan juga nih. Bayangkan, sekarang 2025. Beres 2033. Aduh, lumayan juga ya. Kalau kemarin-kemarin saya nggak mikir. Karena kan yang mikir mama saya. Karena Mas Saru masih dipegang mama saya yang mikir. Meskipun saya tahu mama saya juga terengah-engah gitu ya. Tapi luar biasa mama saya itu terus gitu ya. Orangnya tuh setia gitu. Meskipun saya tahu berat. Sampai satu titik saya teruskan. Kemudian saya baru ngeh. Oh ternyata sampai 2033 ya. Wow masih panjang gitu loh. Ya sudah. Kemudian timbul dalam hati saya ini timbul loh Bapak Ibu. Belum ngomong ke siapa-siapa. Baru timbul dalam hati saya. Waktu saya lagi nyetir di mobil. Kayaknya ya. Kalau ada yang mau bayarin dulu. Full bayar ke bank beres. Kemudian saya nyicil ke orang tersebut, flat, tanpa bunga, kayaknya enak. Saya cuma ngomong gitu loh. Saya juga sharing sama istri saya. Kayaknya enak ya. Kalau ruko ini ada yang bayarin dulu Ko Gun. Enak kan? Ko Gun orang bank. Enak nih, dibayarin dulu, saya nyicil flat. Saya rasa kalau flat 2028, 2029 juga beres. Flat tapi tanpa bunga. Karena kan kalau di awal-awal bunganya ya kalau gue yang memang cukup besar. Saya ngerti. Kadang-kadang kita wah ini bank kok ngambil bunganya tinggi-tinggi banget. Ya kalau nggak gitu mereka juga kolaps kali. Ya Regina pasti tahu lah. Timbul dalam hati. Baru timbul loh. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak tahu berapa lama. Nggak lama. Mungkin hitungan hari ya. Apa minggu gitu, pokoknya gak lama. Ada yang nanya, emang itu ruko atas nama siapa? Saya gak ngomong loh, saya cuma ngomong dalam hati dan ke istri saya, aduh kalau aja ada yang mau bayarin ya enak nih kayaknya gitu loh. Tiba-tiba ada yang nanya, emang itu ruko atas nama siapa? Saya bilang ya atas nama saya memang, karena waktu pengikatan papa saya sudah umurnya tidak bisa lagi untuk nyicil ke bank. Jadi pakai nama saya. Yang tanda tangan segala semua saya. Meskipun yang bayar masih orang tua saya karena waktu itu saya masih kuliah. Oh ya udah aja. Tiba-tiba saya pengen ngomong sih, teman, oke lah. Orang ini ngomong gini. Oh gitu-gitu, oke. Ya udah. Nanti lunasin aja katanya. Lunasin? Gimana caranya? Ya nanti ditransfer katanya. Aduh. Thank you ya kok. Ya apa-apa. Tapi gak usah dibayar. Wow. Gak usah dibayar. Itulah kasih karunia. Gak usah dibayar katanya. Nilainya berapa? Ratusan. Buat saya gede. Bukan kecil. Gede. Enteng banget ngomongnya. Ya udah nanti dilunasin katanya. Awal tahun ya. Baru ada uangnya awal tahun. Januari kemarin. Oh, dalam hati nih, kok Tuhan jawab seperti yang saya mau. Saya bilang, aduh kok kamsiahnya kok. Nanti saya nyicil ya. Sebulan sekian. 40 bulan beres. Ya. Tapi gak usah dibayar. Udah, tabungin aja. Tapi kamu harus nabung ya tiap bulan katanya gitu. Wow. Setiap orang mendapatkan kasih karunia yang berbeda-beda Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita menghampiri tata kasih karunia, saya istri berdoa, mama saya dukung, anak-anak saya. Tuhan
kasih. Tuhan kasih. Saya berusaha berpadan dengan apa yang ada. Saya tidak gengsi, saya bersyukur punya istri yang tidak gengsi juga. Kadang-kadang ada yang ngasih baju, gak apa-apa. Bajunya masih bagus. Ini jaket juga bukan punya saya. Tapi pas, ya pakailah. Hidup berpadan dengan apa yang ada. Gaya hidupmu harus fleksibel. Saya tahu tidak ada yang salah dengan cita-cita menyekolahkan anak di tempat yang terbaik. Tapi kalau musimnya Tuhan sedang bawa kita untuk lebih bijaksana memanage keuangan. Lakukan. Berpadan dengan apa yang ada. Yang ketiga, jangan stop memberi. Kowing juga bilang, menang dan memenangkan. Bukan berarti kita stop untuk berbuat baik. Tahun lalu kita masih stand firm ya, Vin. Dan doing good. Doing good itu melakukan sesuatu yang baik. Jangan pernah berhenti. Ada waktunya kita memberi. Saya, mama saya, adik saya masih mengcover satu orang kakak dari papa saya yang tidak menikah. Usianya 80 tahun, tidak menikah, tidak punya anak artinya. Dan dia sekarang hidup di panti jompo. 1 bulan 3,5 juta. Kita bagi. Saudara yang lain banyak. Tapi mereka gak peduli. Gak apa-apa juga. Tapi kita ambil tanggung jawab itu. Kita hidupi. Kita bilangnya aku. Kita hidupi aku kita ini. Sampai kita janji kita sampai selesai. Meskipun kadang-kadang kita suka bicara ini kok gak selesai-selesai. Tapi ya memang Tuhan kasih umur yang panjang mau gimana lagi gitu loh. 80 tahun, 1 bulan 3,5 juta, 3,75. Kasih, ada waktunya memberi. Itu aja yang mau saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi kekuatan buat Bapak Ibu. Tapi poin yang paling penting adalah hampiri tahta kasih karunia. Dalam tahta kasih karunia itu semua tercurah. Hanya kadang-kadang ada penghalang yang memanipulasi kita, mendakwa kita untuk kita tidak mau masuk dengan penuh keberanian. Karena ada dosa seringkali. Ada penghalang masuk. Nikmati kasih karunia. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami tahu hidup di depan gak lebih gampang Tuhan. Bahkan mungkin lebih sulit, lebih susah. Terima kasih untuk para elder yang sudah mengingatkan untuk kita adalah umat pemenang. Menang dan memenangkan. Menang dan memenangkan, cuman itu. Hari ini saya mau bilang bahwa kalian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua adalah umat pemenang. Nyatakan itu dalam setiap doa, dalam setiap mulutmu. Apakah ketika saya berkhotbah ini selesai, saya tidak menghadapi pergumulan? Sama. Saya pun pasti akan menghadapi pergumulan. Anak-anak saya masih kecil, masih panjang perjalanan. Mungkin saya juga ada kalanya menghadapi ketakutan dan kekhawatiran. Tapi mari kita hadapi sama-sama. Kita berasal dari Allah. Kita umat pemenang. Mari hampiri tahta kasih karunia. Hidup kita senantiasa terhubung dengan sumber kekuatan. Kasih karunia itu tetap ada. Kasih karunia bukan ada zaman Alkitab saja. Kasih karunia masih tetap ada sampai hari ini. Berlaku sampai hari ini. Lamanya musim mengirik akan sampai pada musim memetik. Dan lamanya musim memetik akan sampai kembali kepada musim menabur. Itu janji firman Tuhan. Musim demi musim Tuhan akan pegang hidupmu. Hari ini engkau yang khawatir. Kau yang takut, saya nggak tahu apakah masalah keuangan, kesehatan, keluarga, anak-anak. Wow,
Tapi percayalah, Tuhan memegang setiap kita, musim demi musim. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang kami mau terhubung kepadamu Tuhan. Sumber segala sumber. Sumber damai sejahtera. Sumber kasih karunia. Hari ini ketika kami menghadapi kekhawatiran. Kekhawatiran hinggap dalam hidup kami. Kami mau katakan dengan penuh keberanian. Aku mau masuk dalam tahta kasih karunia. Hanya dalam tahta kasih karunia-Mu lah ada kekuatan dari Tuhan yang akan memampukanmu untuk menghadapi setiap kekhawatiranmu. Terima kasih Tuhan. Hari ini firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah setiap firman yang disampaikan menjadi benih yang masuk dalam tanah yang baik. Sehingga firman ini berbuah bahkan sampai 100 kali lipat. Kami percaya firman ini akan menjadi rema dan kekuatan ketika kami menghadapi ketakutan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, dulu kembali.